Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara membeli hosting dan domain di sebuah provider jasa yang saya rekomendasikan karena beberapa website saya di sini. Nah, ini beberapa website saya menggunakan layanan jasa di penyedia jasa ini. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung buka saja. Silakan teman-teman ketikkan nama website ini, buka browsernya, silakan diketikkan ya, kemudian enter. Kita tunggu sejenak. Oke, ini dia. Nah, di sini apa yang kita dapatkan? Oh, sedang ada promo ya, sale 50%. Kita tutup dulu. Jadi coba untuk mengorder ya. Nah, sini kita order. Kita klik order sekarang. Nah, apabila teman-teman sudah atau belum memiliki domain atau baru ingin membeli domain, bisa diketikkan di sini nama domain yang ingin teman-teman beli. Nah, di sini ya, untuk domain baru. Saya beri contoh misalnya, nah ini kan beberapa domain yang sudah saya beli. Misalnya saya ketikkan di sini ya, ini onboard.com. Cukup teman-teman ketikkan misalnya, kita cek. Nah, berarti jika informasinya seperti ini is available, berarti domain ini sudah ada yang memiliki atau sudah terjual. Jadi kita cari domainnya yang lain lagi. Oh ya, saran saya untuk pemilihan eksistensi domain ini, teman-teman bisa memilih .com, diusahakan .com. Apabila .com tidak ada, teman-teman bisa memilih .net. Saran saya dua ini saja, atau paling bagusnya memang .com. Kenapa domain .com? Domain .com ini dia lebih mudah terindeks atau tertangkap oleh Google. Jadi ketika pencarian di Google nanti, domain.com ini lebih mudah ketika kita ingin mengoptimasinya. Atau paling tidak .net juga tidak apa-apa, bisa digunakan .com karena basisnya domain.com ini sifatnya di internasional. Jadi bisa teman-teman gunakan apabila suatu saat teman-teman ingin menargetkan misalnya di luar Indonesia, misalnya Singapura atau Malaysia, itu lebih bagus untuk terindeks. Nah, ini kan situasinya apabila sudah ada. Nah, jika teman-teman domain ini sudah ada, bisa teman-teman misalnya saya gunakan nama saya ya, dengan nama saya misalnya Haris. Cek. Nah, di sini belum ada ya, dan harganya 139.000. Jadi tadi itu kalau di total 199.000 ditambah 139.000, nah berarti totalnya 378.000. Ini untuk setahun ya teman-teman ya, bukan 1 bulan 2 bulan. Nah coba kita bagi ya, 1 bulan, 1 tahun itu 12 bulan ya, kita bagi 12 bulan. Nah dapatnya itu per bulan 28.000 saja teman-teman. Atau kita bagi lagi per hari ya, per hari itu dalam 1 tahun ada 365 hari ya, kalau tidak salah ya. Kalau salah mohon dikoreksi, 365 hari kita bagi. Wah, jadi satu harinya itu kita hanya membayar Rp77. Masa sih dalam 1 tahun kita nggak bisa balik modal? Insya Allah bisa balik modal ya, mungkin teman-teman serius. Oke, anggap saya pilih domain ini ya. Nah, jika teman-teman sudah memiliki domain sendiri di penyedia jasa lain, bisa juga dikoneksikan ke hosting yang misalnya teman-teman hanya ingin membeli hosting di sini, bisa dikoneksikan di sini, teman-teman ketikkan di sini. Nah, apabila teman-teman ingin menggunakan domain yang sudah ada dan update main servernya, bisa digunakan di sini. Oke, jadi perbedaannya itu di sini teman-teman apabila ingin transfer dari penyedia hosting yang lain, teman-teman ingin pindahkan ke sini. Nah, teman-teman bisa gunakan ini. Apabila ingin pindahkan domain dan hostingnya, jadi sebenarnya teman-teman ingin gunakan di sini. Tapi apabila teman-teman ingin hanya menggunakan hosting saja, yaitu hosting di hoster.co.id,
sedangkan domainnya teman-teman sudah miliki atau sudah punya di penyedia domain dan hosting yang lain atau di luar hoster ini, teman-teman bisa pilih yang itu. Oke, saya harap bisa dipahami dan mudah dimengerti ya. Oke, saya lanjut di sini, kemudian kita klik continue. Nah, jadi ini totalnya ya teman-teman, totalnya yang harus dibayarkan 338.000. Nah, untuk tahun berikutnya, bagian berikutnya yang teman-teman bayarkan yaitu 538.000 ya. Oke, nah jika teman-teman belum mempunyai akun, teman-teman bisa isi akunnya di sini, nama belakang, email, alamat provinsi, nomor kota, nomor telepon. Ini diisi, tapi kalau datanya sama ya gunakan yang di atas saja, nggak apa-apa dikosongkan. Di sini kode promosi jika ada. Nah, di sini metode pembayaran silahkan dipilih pembayaran yang teman-teman miliki. Kemudian di sini diklik ya. Kemudian selesaikan pemesanan. Oke, di sini saya coba isi ya. Validnya oke, di sini alamat lengkapnya teman-teman isi. Pos, nomor HP-nya jangan lupa ya. Nomor HP-nya tidak usah diikutkan angka nolnya ya, karena sudah plus 62 Indonesia. Kemudian kontaknya di sini kosongkan saja. Nah, kemudian kita klik selesaikan pemesanan. Emailnya pastikan email aktif karena nanti akan ada notifikasi pembayaran. Kita klik selesaikan pemesanan. Oh, di sini isi passwordnya ya. Oke, kita ulangi. Oke, ini passwordnya. Kemudian kita selesaikan pemesanan. Klik. Sudah. Oke teman-teman, ini tagihannya. Silakan teman-teman bayarkan sesuai tagihan di nomor rekening ini dengan atas nama ini. Pastikan nomor rekeningnya benar yang diisikan dan dengan nominal yang sesuai juga. Oke. Nah, jika sudah teman-teman lakukan pembayaran, nanti akan otomatis aktif dan masuk di emailnya teman-teman. Silahkan dicek di emailnya ya, atau bisa teman-teman konfirmasi di sini. Nah, jika teman-teman ingin login dan mengecek tagihannya teman-teman, silahkan login kembali ya. Nah, ini kita lihat di layanan. Nah, ini masih pending ya, masih ditunda. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih. Kita sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.